Syukurlah kita hidup di era media sosial, di mana kita memiliki banyak bukti untuk membuat argumen menentang multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai sebuah eksperimen, sebagai eksperimen rekayasa sosial, sejujurnya telah gagal. Bahkan beberapa budaya yang paling tidak bermasalah pun tidak bisa bercampur dengan budaya masyarakat setempat tanpa adanya kompromi tertentu. Keamanan perempuan hanyalah salah satu hal, tetapi ada banyak aspek lain juga terkait hal itu. Izinkan saya menunjukkan sebuah video tentang seorang wanita liberal kulit putih barat yang pergi ke Afrika untuk merasakan budaya Afrika dari dekat. Oke, sekarang izinkan saya mengingatkan Anda. Wanita ini pasti mengalami kejutan terbesar dalam hidupnya. Momen yang benar-benar membuka matanya bahwa tidak semua budaya itu sama, tidak semua budaya itu setara. Di Barat, pria telah diajarkan untuk tidak terus-menerus mengajak wanita berkencan jika dia sudah menolak. Jangan menyentuh wanita jika dia tidak ingin disentuh. Bahkan tidak boleh melihat ke arahnya. Dan itu memang sudah seharusnya. Kita telah melatih pria Barat dan saya senang kita telah mencapai tingkat kesopanan seperti itu. Tapi apakah budaya lain sudah mencapai tingkat feminisme yang sama? Kemungkinan besar belum. Ini salah satu buktinya. Ini salah satu bukti. Lihat ini. Dia sedang mengalaminya. Dia sedang merasakan budaya Afrika dari dekat. Dan kemudian pria ini berulang kali entah bagaimana memasukkan jarinya ke tubuhnya atau semacamnya. Lalu dia melakukannya lagi. Dia tertawa gugup. Tapi itu belum semuanya. Saya punya contoh lain yang lebih ekstrim. Lihat yang satu ini. Wanita ini menangis. Lihat yang satu ini. Tinggalkan jalan itu. Lalu ayo pergi ke kantor polisi. Dengarkan saya. Benar. Halo, jangan lakukan itu. Saya baik-baik saja. Jangan sentuh saya. Saya mau polisi sekarang. Saya tidak akan menerima ini. Tidak. Ayo pergi. Ayo ke kantor polisi. Pria ini memukul saya. Pria ini memukul saya. Dia membuat saya telanjang di jalan. Pria ini memukul saya. Saya harus menemui pria di sana. Tidak buruk. Apa itu? Wanita Eropa ini bilang ke pria di sana kalau dia sendirian. Dia bahkan tidak bersama siapapun. Itulah maksudnya. Duduk di mobil ini. Ayo kita ke kantor polisi. Duduk di mobil merah itu. Kamu lihat orang-orang ini? Dengar. Kamu akan membayar. Kamu akan membayar. Kamu membuatku telanjang di jalan. Apa? Dia membuatnya berjalan telanjang di jalan. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tidak ada. Jadi apa yang terjadi ketika kamu membawa orang-orang ini secara massal ke negara-negara barat? Ya, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi? Itulah sebabnya tidak mengherankan jika ini terjadi. Lihat ini. Ini di Italia. Seorang pria Afrika menindih seorang wanita Italia di tanah dan duduk di atasnya. Tidak ada yang datang untuk menolongnya. Lihat ini. Ya ampun, di mana para pria Italia? Lihat ini. Inilah yang terjadi. Sangat rasis untuk mengatakan bahwa ya beberapa budaya tidak pantas ada di Barat. Budaya Barat, masyarakat Barat telah mencapai puncak peradaban manusia. Apa yang bisa dicapai manusia? Maksud saya, inilah alasan kenapa saya sangat mendukung peradaban Barat. Saya adalah pendukung peradaban Barat. Saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari peradaban Barat, meskipun saya bukan asli dari Barat. Oleh karena itu, peradaban ini harus dilindungi. Jika Anda membangun rumah yang sangat bagus, arsitekturnya luar biasa, furniturnya hebat, semuanya menakjubkan di dalamnya, apakah Anda akan membiarkan pintunya terbuka untuk siapa saja masuk? Apakah Anda akan melakukannya? Lihat ini. Ada video lain. Yang satu ini dari Spanyol, di mana Pedro Sanchez benar-benar membuka seluruh negara untuk orang-orang ini datang, dan jutaan orang telah datang. Saya sebenarnya melihat sebuah angka beberapa hari yang lalu. Ada 10 juta orang dunia ketiga di Spanyol. Itu membentuk 20% dari populasi. Itu hampir setengah dari populasi Australia. Kita telah menambah 7 juta orang lagi ke Australia dalam 5 atau 6 tahun terakhir. Dulu kita berjumlah 20 juta, tapi itu angka yang sangat besar teman-teman. 10 juta itu lebih banyak dari populasi Selandia Baru. Mereka datang dari maaf budaya yang sangat tertinggal. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Lihat ini. Wanita Spanyol di Malaga itu adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi di mana wanita bisa bekerja. Pintu-pintu terbuka, tidak ada teralis. Dia duduk di tokonya atau apapun itu,
mengurus urusannya sendiri, mengharapkan seorang pria tua Spanyol masuk, membeli sesuatu, membayarnya, lalu pergi. Itu yang dia harapkan, kan? Tebak apa yang terjadi? Dia lupa bahwa pemimpinnya. Sekarang saya tidak tahu apakah dia wanita liberal atau bukan. Bisa jadi dia bahkan memilih Pedro Sanchez. Ada jutaan wanita kulit putih seperti itu yang memimpin gerakan politik sayap kiri. Tapi saya yakin setelah pengalaman ini, dia tidak lagi menjadi orang kiri atau liberal. Tapi kenapa kita harus menjadi korban kejahatan secara pribadi dulu untuk bisa mengubah cara pandang kita? Kenapa? Kenapa ada ribuan video seperti ini? Secara harfiah ada ribuan bahkan puluhan ribu video online yang bisa dilihat orang untuk belajar dan mengubah dogma ideologis mereka. Tonton ini. Dia masuk, langsung menangkapnya. Dia mungkin sekarang berpikir bahwa dia akan mati sambil berpegangan pada apapun yang bisa dia pegang. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba merampoknya? Kamu mau uang? Aku bisa membukanya untukmu. Mau aku buka lacinya? Kamu mau uang tunai? Akan aku buka untukmu. Tolong jangan sakiti aku. Tolong jangan sakiti aku. Ini tombol yang harus kamu tekan. Oke, akan aku buka ini. Itu akan dicairkan. Dan dia meraba-raba dia. Oke, dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dengar, jelas, dia belum pergi. Dia pergi ke ruang belakang. Yang ini bilang, seorang migran Afrika melihat seorang wanita. Dia suka penampilannya dan memutuskan untuk mencoba mengambil dia dan uangnya. Sekarang saya tidak tahu apa yang dia maksud dengan dia dan uangnya. Jadi jelas, saya pikir dia adalah seseorang yang entahlah. Ya Tuhan, kamu pikir kamu benci Keir Starmer? Kamu pikir kamu benci Anthony Albanese? Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Saya pikir dia adalah pemimpin terburuk di dunia barat dimanapun. Dia secara harfiah melegakan 500 juta orang seperti yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Oke ya, saya memang bilang bahwa ini bukan hanya soal budaya yang tidak cocok atau budaya berbahaya seperti budaya Islam. Bukan hanya itu saja. Bahkan budaya yang tidak berbahaya, seperti orang India misalnya, ya Hindu, tidak menimbulkan ancaman peradaban. Orang Hindu tidak pergi ke barat untuk menggulingkan budaya asli dan menggantinya dengan budaya Hindu, meskipun setiap orang pasti memihak pada budayanya sendiri. Dan sangat sulit untuk melepaskan nilai-nilai budaya Anda atau bahkan loyalitas budaya Anda. Lihat ini, di Australia entah kenapa tiba-tiba, dan ini bukan hanya di Australia. Saya rasa orang-orang telah menyaksikan hal itu di Kanada. Dimanapun ada peningkatan populasi orang India, kita melihat adanya pembuangan sampah sembarangan. Lihat ini. Seorang pria India begitu saja membuang seluruh sampahnya di pinggir jalan. Apakah kamu membuang barang-barang di pinggir jalan? Apakah kamu? Ya, Kamu menaruh sesuatu di sana ya? Kamu menaruh satu kursi di sana. ngomong-ngomong, bukan cuma orang India saja ya. Orang Pakistan juga ketahuan melakukan hal-hal seperti ini. Hanya saja mereka punya standar kebersihan yang berbeda. Jadi, bahkan jika sebuah budaya tidak seberbahaya budaya Islam, tetap saja ada banyak masalah lain. Sebenarnya, tahu tidak, saya akan membiarkan wanita Inggris ini sendiri yang memberitahu Anda apa masalahnya. Saya pikir migran laki-laki dari dunia ketiga adalah masalah di sini, di Inggris. Coba saja jadi perempuan yang bekerja di bidang konstruksi. Karena saya katakan sekarang, mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk. Jika kamu mendatangkan orang-orang dari negara yang tidak menghormati perempuan, perempuan tidak diizinkan berbicara. Perempuan tidak diizinkan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Begitu mereka tiba di Inggris, mereka tidak akan tiba-tiba berubah pikiran dan mulai bersikap sopan kepada perempuan. Misalnya, ada 4 orang yang bekerja di gerbang, 3 orang asing, 1 orang Inggris. Orang Inggris itu satu-satunya yang peduli melihat kertas dan memanggilku dengan namaku. Yang lainnya, aku hanya dipanggil, "Hey." Mereka hanya mengetuk-netuk untuk menarik perhatianku. Aku lelah bekerja dengan mereka. Mereka tidak mendengarkan sepatah kata pun yang aku ucapkan. Aku merasa seperti sedang bicara dengan tembok. Tapi bukan perempuan dari negara asing. Bukan juga pria dari Jerman atau pria dari Afrika Selatan. Ini pria-pria dari negara dunia ketiga. Sejujurnya, mereka mulai membuatku stres. Aku hanya ingin datang ke sini, bekerja, dan dihormati oleh orang-orang di sekitarku. Tapi aku tidak mendapatkan itu. Dan aku juga tidak bisa menegur mereka karena mereka akan langsung menuduhku rasis. Terima kasih, pemerintah Inggris. Sekarang itulah yang harus kuhadapi sebagai perempuan yang bekerja di... Siapapun yang berpikir membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga yang buruk dan terbelakang adalah ide bagus. Nah, lihat saja video lain ini. Inilah hasilnya. Lihat pria Afrika ini, dia benar-benar mengamuk. Aku rasa ini terjadi di suatu tempat. Aku tidak tahu, mungkin di suatu tempat di Eropa.
Lihat itu, dia sedang mengalami gangguan saraf. Apa yang dia lakukan ketika dia tidak bisa melukai seorang wanita atau menikam seseorang? Dia langsung mulai mengosongkan tempat sampah orang-orang di tengah jalan. Lihat ini. Lihat ini. Itu dia sedang mengalami gangguan saraf. Aku ingin membuat negara ini sekotor mungkin karena aku ingin merasa seperti di rumah sendiri. Aku ingin tempat ini mengingatkanku pada rumahku, pada tempat tinggalku. Lalu dia langsung pergi begitu saja. Tidak ada alasan sama sekali. Ya, itu yang kami sebut sebagai pengayaan budaya. Maaf, tapi harus saya katakan, multikulturalisme tidak berhasil. Kita perlu mengubah budaya. Banggalah dengan budaya asli Anda. Dan siapapun yang punya masalah, ada tombol merah besar dengan tulisan deportasi di atasnya. Tekan tombol itu, deportasi.